Halo guys, bertemu kembali di channel ini. Berbeda dari biasanya, kami akan mengulas sebuah film fantasi yang dipadukan melodrama di dalamnya. Tepatnya ulasan kali ini adalah drama dari Korea yang berjudul About Time. Cerita nanti berkisah dari seorang gadis yang bisa melihat waktu dan batas umur seseorang. Tentu dengan kemampuan spesial tersebut membuat dia merasa khawatir, apalagi dirinya juga memiliki waktu yang terbatas. Mengingat batas waktu hidupnya hanya tersisa 103 hari saja. So, tanpa lama-lama lagi kita ulas ceritanya. Tetapi sebelum menuju topik utama, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi alur cerita dari kami. Awal drama dibuka dari diperlihatkan seorang gadis yang bernama Choi Michaela sedang menuju ke tempat audisi. Akan tetapi dalam perjalanan ke sana ada sebuah kecelakaan beruntun yang terjadi di hadapannya. Nah, di situ tanpa rasa takut sama sekali pergi ke tengah-tengah kecelakaan tersebut. Ternyata alasan pergi ke sana adalah karena dia bisa melihat batas waktu seseorang. Ia menyebut hal tersebut dengan jam kematian. Lantaran jam tersebut menjelaskan secara detail waktu dan kapan kematian dari seseorang. Melihatnya, Mika hanya bersedih dan berharap terbaik agar mereka bisa menjalani dengan baik. Di tengah kecelakaan tersebut, ada sepasang suami yang selamat dari kejadian beruntun tersebut. Sayang, salah satu dari mereka sebentar lagi kehabisan waktu. Melihat hal ini, Mika langsung mendatangi dan memberi saran untuk berbahagia. Setelah mengucapkan hal tersebut, akhirnya salah satu dari mereka mati sesuai jam kematian yang mereka miliki. Saat itu, Mika hanya bisa menghibur nenek tersebut untuk tetap berbahagia. Lantaran dia masih diberi kesempatan lebih lama untuk bisa berbahagia. Seusai kejadian tersebut, Mika bergegas untuk ke tempat audisi. Namun sebelum ke sana, dia menyempatkan pergi ke tempat bos yang sedang dalam penyembuhan. Di sana, bos yang memberikan sebuah kabar yang baik yang mana memberitahu kalau dia sedang suka dengan seorang di sini. Dan sekarang karena orang tersebut akan mengunjunginya, dirinya berniat mengenalkan kepadanya. Tentu mendengar bosnya bahagia, Mika sangat senang. Tapi sayang ketika melihat kekasih dari bosnya tersebut, ia merasa sedih kembali. Lantaran calon kekasih dari bosnya tersebut hanya memiliki sisa waktu 40 hari saja. Meski di sini mengetahui hal ini, Mika tidak memberitahukan kepada bosnya. Karena ia tidak ingin mengganggu kebahagiaan dari bosnya di tengah masa penjemuhannya tersebut. Sehingga dia hanya bisa memberi saran kepada bosnya untuk menikmatinya kemesraan tersebut. Lalu setelah mengatakan hal tersebut, dia pun langsung pergi ke tempat audisi. Akan tetapi di jalan kembali ia mendapati masalah ketika ada mobil yang menyenggolnya. Ternyata pemilik mobil tersebut adalah pemilik perusahaan ini yang bernama Lee Do-ha. Tentu dalam sisi Lee akan bertanggung jawab akan kesalahannya, namun saat itu Mika sedang terburu-buru menolak kebaikannya. Tapi di sini karena Lee adalah seorang yang keras kepala memaksa akan membawanya ke rumah sakit, lantaran ini adalah tanggung jawabnya. Alhasil karena paksaan tersebut mau tidak mau Mika mengikutinya. Namun ia memiliki syarat harus yakin ketika sudah selesai dari hal ini dia meminta Lee untuk mengantarnya ke tempat dari audisi. Syarat tersebut pun ditolak olehnya karena ia sudah bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku. Namun karena dia sangat memaksa mau tidak mau mengantarnya ke sana. Naasnya pula ketika selesai mengantar malah dia mendapat kesialan karena kuncinya tak sengaja dibawa masuk oleh Mika ke sana. Akan hal itu dia pun masuk ke dalam dan mengambil kuncinya. Tetapi ketika di dalam ia melihat sesuatu yang memukau hidupnya, yakni ia tak menduga kalau Mika adalah seorang penyanyi yang hebat. Bahkan saat itu karena penampilan dari Mika sangat baik hanya bisa terdiam saja. Sayang nyatanya meski Mika saat itu sudah menampilkan sangat baik, salah satu juri tidak meloloskannya. Beralaskan ia tidak menjiwai dalam mengungkapkan tersebut. Namun meski begitu juri tersebut memberinya kesempatan untuk melakukan lagi, tapi dengan emosi yang dirinya harapkan. Di situ Mika yang tidak mau gagal di sini langsung melakukan apa yang dikatakan oleh juri tersebut. Namun karena di sini Mika tidak mengerti apa yang dimaksud, malah dia mencium Lee yang berada di sana. Akan hal tersebut akhirnya dia gagal dan hanya bisa bersedih lantaran latihan selama setahun gagal. Padahal juri yang lain sangat menikmati suaranya. Ternyata juri tadi adalah salah satu pemusik yang terkenal yang bernama Joe.
Diketahui saat ini dia adalah seorang pemusik yang sangat muda, namun sudah mendapatkan penghargaan yang cukup bergengsi. Sayang, di balik tersebut, Joe memiliki sifat yang cukup egois dan sangat detail akan sesuatu. Jadi, dia hanya akan meloloskan seseorang yang benar-benar berbakat dan seperti yang diharapkan saja. Beralih dari arah Mika, yang saat itu dia benar-benar sedih karena usahanya selama ini gagal. Alhasil, karena kegagalan tersebut, ia kembali pulang dan curhat kepada temannya yang bernama Sung-hye. Namun sebelum hal itu, dia dimarahi oleh Lee karena telah melecehkannya. Tak hanya itu saja, saat ini karena ia juga terlambat akan sesuatu dan mengalami hari yang cukup berat. Mendengar kemarahan dari Lee, Mika pun meminta maaf atas apa yang dilakukannya. Sedangkan dalam sisi dari Lee, awalnya sangat marah dan tidak meminta permintaan maafnya. Tetapi ketika melihat raut wajah darinya yang terlihat putus asa dan seolah-olah akan mati pun membiarkannya. Malam harinya akhirnya diungkapkan kenapa dan alasan Mika sangat ingin menjadi seorang penyanyi. Hal itu dikarenakan ketika bernyanyi dia melupakan waktu kematiannya, mengingat selama ini dia merasa khawatir akan kematian tersebut. Sehingga satu-satunya cara agar dia bisa menikmati hidupnya tersebut adalah mengungkapkan dengan menyanyikan kesedihannya. Selain hal itu, kita juga diungkapkan kalau Sung-hye adalah satu-satunya orang yang diberitahu oleh Mika kalau dia bisa melihat jam kematian. Tentu mendengarnya, Sung-hye juga turut sedih dan hanya bisa menyemangatinya. Dalam pembicaraan tersebut menjadi panjang ketika Sung-hye bertanya apakah tidak ada cara lain untuk keluar dari kematian tersebut. Mika menjawab bahwa tidak ada cara untuk selamat dari takdir tersebut. Karena dulu awal pertama kali bisa melihat jam kematian, dia berniat mengubahnya. Sayang, hal tersebut tetap saja karena si korban akan tetap mati dengan cara yang lain. Scene berpindah ke arah dari Lee Dong-ha. Terlihat kalau sekarang dia memiliki tunangan yang bernama Miss Beth. Jadi, siang tadi Lee sangat marah kepada Mika karena dia sudah memiliki tunangan. Akan tetapi terlihat di sini mereka belum benar-benar menjadi tunangan resmi. Karena Miss Beth belum menerima lamarannya karena ia masih belum mendapatkan cinta darinya. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Lantaran Lee memiliki sebuah kelainan, yaitu tidak memiliki emosi atau perasaan. Belum jelas penyebabnya, yang pasti itu adalah trauma di masa lalu. Jadi sekarang Beth akan menunggu Lee sembuh baru menerima lamarannya. Nah, selain hal ini, keluarga dari Lee sekarang ada satu masalah, yakni ayahnya berniat pensiun. Sehingga dia berniat akan meminta salah satu dari anak-anaknya untuk meneruskannya. Tetapi sebelum dia benar-benar pensiun, dia memiliki syarat untuk menjadi pewarisnya, yaitu dengan meminta para anak-anaknya untuk mengatasi masalah yang terjadi dan mengembangkan perusahaan lebih baik lagi. Dan sekarang kandidat terkuat yang akan menjadi pewaris adalah Lee. Kenapa demikian? Lantaran Lee lebih baik dari kakaknya yang belum bergerak dan melakukan sesuatu. Seusai malam-malam keluarga tersebut, Lee pun beristirahat dari hari-hari yang cukup sial ini. Akan tetapi, sebelum dia tidur, dia tidak menduga kalau Mika muncul dari kulkasnya. Hal ini benar-benar membuat Lee terkejut. Tapi ternyata hal ini tidaklah kenyataan, lantaran hal ini terjadi karena Lee memiliki riwayat kepanikan saat dalam keadaan cemas. Yang mana ketika penyakit ini kumat, Lee benar-benar merasa gila dan hal ini juga berkaitan dengan emosinya. Pagi harinya, Lee yang tidak ingin menyia-nyiakan waktunya lagi pun bergegas untuk pergi ke Hainan untuk bernegosiasi dengan salah satu perusahaan besar di sana. Ketika di sana, lagi-lagi dia tak menduga kalau Mika berada di sini. Hal ini benar-benar membuatnya marah. Kenapa orang pembawa sial berada di sini? Benar adanya, pertemuan dengannya mengalami kesialan lagi, lantaran saat itu Mika yang mabuk tak sengaja tidur di kamarnya. Seketika hal ini membuat dia marah-marah, tapi karena keadaan Mika yang mabuk, ia pun tidak bisa mengusirnya. Ternyata Mika berada di sini karena ada pekerjaan untuk menjaga pemilik tempat ini sedang mengadakan diving. Balik lagi ke sisi dari Lee yang mulai bernegosiasi dengan pemilik tempat ini. Awal-awal kesepakatan tersebut tak berjalan dengan baik, mengingat pemilik tersebut sangat meremehkannya dan tidak mempercayainya. Namun, untungnya akhirnya kesepakatannya tetap terjadi ketika Miss Beth membantunya. Nah, kenapa di sini pemilik tempat ini menerima tawaran tersebut walau sebelumnya tidak mau? Mengingat ia tidak menduga kalau Lee adalah tunangan dari Miss Beth, si pewaris terbesar yang bernama MBBC sekaligus teman masa kecilnya.
Kemudian setelah kesepakatan tersebut berhasil, pemilik tempat ini akan membicarakan rencana ke depan sambil mengajak diving Lee. Mendengarnya awalnya Lee menolak karena apa jadinya jika orang memiliki riwayat panik menyelam ke tempat yang dalam. Akan tetapi karena ini adalah salah satu cara agar bisa membuktikan kepada ayahnya dia mau melakukannya. Sialnya yang menjaga dia menyelam adalah Mika, jadi ia sangat khawatir jika selesai terjadi nantinya. Benar adanya ketika sudah berada di kedalaman, gangguan panik dari Lee kumat, yang akhirnya dia yang ceroboh tak sengaja mencopot oksigen yang membuatnya tenggelam. Dalam sisi yang berbeda, Mika yang mengetahui hal ini pun langsung menyelamatkan dan menuju ke atas. Di sini saat itu diperlihatkan keanehan yang terjadi, yakni jam kematian milik dari Mika tiba-tiba berhenti dan membuat dia pingsan. Ketika tersadar, Mika benar-benar merasa terheran-heran kenapa hal ini terjadi. Lalu dia yang penasaran pun membenarkan hal itu dengan mendekatkan diri dengan Lee. Dan sesuai dugaan, ketika dia berada dekat dengan Lee, jam kematian tiba-tiba berhenti. Seketika hal ini membuat dirinya benar-benar terkejut karena ia tidak percaya bahwa ternyata ada sebuah cara agar dirinya bisa bertahan lebih lama dari batas yang ditentukan. Lalu usai kerjaan di sini selesai, dia langsung memberitahu Sung Hye mengenai hal ini. Tentu hal tersebut membuat dia senang karena temannya tidak akan meninggalkan secepatnya. Akan tetapi hal tersebut akan sangat sulit Mika lakukan, mengingat dia tidak mungkin bisa dekat dengan mudah dengan Presidir Lee. Meski begitu, tetap menyarankan untuk tidak menyerah. Mendengar hal tersebut, Mika menjadi bersemangat dan melakukan cara untuk bisa dekat dengan Lee. Sayang, hal tersebut tak sesuai apa yang diharapkan. Lantaran meski dia sudah menggodanya beberapa kali, tapi Lee tak terpengaruh sama sekali. Malah bukan mencintainya, malah membencinya, karena tingkah lakunya yang berlebihan. Meski begitu, dia tidak menyerah, dan mengikuti kemanapun. Suatu ketika, akhirnya ada yang membuatnya putus asa, mengingat ia baru mengetahui kalau Lee sudah memiliki tunangan. Dengan hal ini, dia berniat untuk berharap kepadanya, mengingat jika dia tetap melakukannya, pasti dirinya akan mengacaukan rumah tangga mereka. Namun hal tersebut dibantah oleh Sung Hye karena dia mendapatkan kabar kalau Lee tidak mencintai tunangannya tersebut. Jadi jika mereka berdua belum resmi menikah, masih ada jalan untuk mendekatinya. Selain itu, Sung Hye juga membawa sebuah kabar yang baik, yakni dia telah naik jabatan dan menjadi asisten dari sutradara terkenal yaitu Jo. Jadi dengan dia menjadi asistennya, ia bisa saja memasukkannya dalam kompetisi tersebut. Mendapat hal tersebut, Mika sangat senang karena dengan itu ia bisa mendapatkan dua mimpinya dengan satu jalan. Berpindah dari arah Lee, di mana sekarang berniat berkolaborasi dengan Jo untuk membuat sebuah orkestra yang megah. Namun, negosiasi tersebut ada sedikit masalah ketika Ko memiliki persyaratan sendiri dengan memakai orang pilihannya. Lee yang mendengar syarat tersebut mengiyakannya, walau diketahui ia sangat kesal akan keegoisannya. Seusai rapat tersebut, gangguan panik dari Lee mulai kembali, yakni dimanapun dia berada, ia melihat sosok dari Mika. Merasa kebingungan, dia pun konsultasi kepada dokter yang bernama Park. Park yang mengetahuinya pun segera mengatasinya, di mana akhir dari tes tersebut Park menyimpulkan kalau itu terjadi bukan gejala paniknya, melainkan itu adalah perasaan akan jatuh cinta kepada seseorang. Mendengar hal tersebut, Lee membantahnya kalau dia tidak mencintainya, tetapi hal itu dibantah balik. Jika memang itu tidak perasaan jatuh cinta, lalu apa lagi? Cerita berpindah kembali ke Mika, di mana dia sekarang sedang latihan agar bisa lolos audisi. Kali ini latihan cukup keras, mengingat ia tidak mau juri kemarin menggagalkan, karena ia tidak bisa mendalami lagu yang dirinya bawakan. Singkat cerita, hari berlanjut saat audisi tersebut dimulai, yang mana audisi tersebut dihadiri beberapa juri termasuk Jo yang akan menjadi penentu. Hal ini benar-benar membuat Mika gugup karena ini adalah kesempatan terakhir untuk menggapai mimpinya sebagai seorang penyanyi. Tak lama kemudian, akhirnya giliran dia tampil. Dengan percaya dirinya, Mika pun mengerahkan segala kemampuan pada audisi ini. Terlihat pembawaan dari Mika benar-benar sangat baik dan membuat para juri kecuali Jo menikmati lagu yang dibawakan. Sedangkan dalam sisi dari Lee saat itu benar-benar tergugah hatinya. Ia juga sempat berpikir apakah perkataan dokter kemarin benar adanya kalau hal ini adalah perasaan cinta. Di sini Lee menyadari kalau dia sungguh jatuh cinta kepada Mika. Lee pun berniat menjauhinya mengingat sekarang dirinya memiliki tunangan. Sedangkan dalam sisi dari Mika yang mengetahui kalau Lee menjauhinya sedikit kecewa.
Sehingga sekarang dia akan berminat meminta saran kepada bosnya tentang apa yang ia lakukan agar dia bisa dekat dengan seseorang. Bosnya menjawab kalau jawaban satu-satunya yaitu tidak menyerah dan maju sampai mendapatkan jawaban. Seketika mendengar hal tersebut, Mika kembali percaya diri. Di mana besoknya dia berminat akan bekerja di sana lantaran sebelumnya dia mengetahui kalau Lee sedang mencari sopir yang baru. Seketika Lee yang tahu kalau pelamar adalah Mika sangat marah dan mengusirnya. Malam harinya juga Mika yang bersikeras mendatanginya. Tentu di sini Lee yang merasa murka dengannya bertanya alasannya. Mika menjawab kalau dia sangat membutuhkannya, jadi dirinya meminta untuk memperkerjakan di tempatnya. Di situ sebenarnya Lee ingin menolak, akan tetapi ketika melihat raut wajah dari Mika yang terlihat putus asa, ia pun mau tidak mau memperkerjakan jadi sopir pribadi. Kemudian setelah resmi menjadi sopir, Mika tidak menyanyiakan hal ini dan tidak akan membuat dia marah. Alih-alih itu malah dirinya membuat Lee terganggu. Tapi dia bukan merasa risih kepadanya, melainkan ia beberapa kali salah tingkah ketika ada kehadirannya. Dalam sudut yang berlainan, Mika sekarang sangat senang mengingat dengan ini ia bisa hidup lebih lama lagi. Selain itu, ia juga penasaran kapan waktu kematian dari Lee datang. Untuk itu, dia berniat mencari tahunya. Sayang sekali, tidak ada jam kematian tersebut tak terlihat di bagian luarnya. Jadi, dengan hal ini, dia menyerah karena ia tidak mungkin melihat semuanya untuk mengetahui jam kematian tersebut berada. So, itu saja untuk pembahasan kali ini. Berikutnya, cerita menjadi menarik lagi ketika ternyata masih banyak misteri mengenai jam kematian tersebut. Mengingat jika jam tersebut bisa berhenti pasti, jam tersebut bisa bertambah. Jadi, kapan kejadian tersebut terjadi, kita simak di part keduanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.